Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 165 yang berjudul Terdiam dan Gemetar. Di awal chapter 165 ini, saat Kokushibo, si iblis bulan atas ke-1 berhadapan dengan Tokito, sambil melihat tembus pandang kepada organ dan otot-otot Muichiro yang sedang terdiam dan bersiap-siap, Kokushibo pun mengatakan bahwa dirinya berpikir jika sekarang dirinya melihatnya. Lalu Muichiro yang mendengarnya pun merasa terkejut dan bingung akan maksudnya. Dan saat Muichiro melihat Kokushibo mulai mengeluarkan pedangnya, di dalam hatinya dia pun berkata kalau iblis tersebut adalah iblis bulan atas pertama. Di sini Tokito menganggap kalau Kokushibo sangat berbeda dibandingkan iblis bulan atas lainnya. Dan Tokito juga merasa kalau Kokushibo terlihat sangat kuat dan tenang. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, masih sambil berhadap-hadapan dengan Kokushibo, saat Tokito melihat bilah pedangnya, walaupun merasa kalau Kokushibo memiliki katana, di sini Tokito merasa jika katana milik Kokushibo terlihat aneh. Dan kemudian saat melihat penampilannya serta senjatanya, Tokito pun berasumsi kalau mungkin saja iblis bulan atas ke-1 ini adalah pemburu iblis sebelumnya, dan menganggap kalau sepertinya dia juga adalah salah satu pemburu iblis yang kuat. Setelah berkata seperti itu, saat Tokito akan mengeluarkan pedangnya, tiba-tiba dirinya pun terkejut saat melihat tangannya yang gemetaran. Di sini dia merasa kalau dirinya tidak bisa berhenti gemetar dan bahkan Tokito menganggap kalau tubuhnya ini menolak untuk bertarung. Dan sambil merasakan aura Kokushibo yang kuat, Tokito pun di sini menganggap kalau ini adalah pertama kalinya dirinya merasa sangat takut saat menghadapi iblis. Lalu, saat Tokito sedang sangat gemetar ketakutannya, Kokushibo pun bertanya kepadanya tentang namanya. Dan hal itu membuat Tokito terkejut dan menjawab namanya sambil merasakan ketakutan. Lalu setelah Kokushibo mengetahui nama dari Muichiro Tokito, dia pun langsung paham akan sesuatu, yang mana Kokushibo mengatakan kalau pasti nama dari Tsugukuni sudah hilang dari nama Muichiro Tokito. Namun saat Tokito mendengar pernyataan tersebut, dia pun kembali bingung dan bertanya-tanya akan maksud dari nama Tsugukuni tersebut. Kemudian Kokushibo pun mengatakan lagi kalau hal ini cukup mengejutkan baginya, padahal sudah lebih dari ratusan abad berlalu. Dan setelah itu Kokushibo pun mengatakan bahwa saat dirinya masih menjadi manusia, dulu namanya adalah Michikatsu Tsugukuni. Dan sambil memberitahu kepada Tokito, Kokushibo pun menjelaskan kalau sebenarnya Tokito Muichiro adalah keturunan dari anak yang telah ditinggalkannya dari keluarga Tsugukuni. Lalu saat Tokito mendengar pernyataan tersebut, dia pun langsung merasa sangat terkejut mendengarnya. Dan sambil melihat Kokushibo, Tokito pun bertanya-tanya dalam dirinya dan merasa tidak percaya kalau dirinya adalah keturunan Kokushibo atau keturunan Tsugukuni. Dan kemudian bertanya-tanya lagi apakah Kokushibo adalah pendekar pedang pengguna pernafasan pertama. Lalu, setelah keraguan atas ungkapan Kokushibo tersebut, sambil kembali mencoba mencabut pedangnya sambil gemetar berkeringat, Tokito pun mendorong dirinya untuk tenang dan tidak panik. Dan kemudian setelah mendorong dirinya untuk menenangkan diri, Tokito pun langsung kembali tenang, sehingga membuat Kokushibo yang melihatnya merasa terkesan dan menganggap kalau Tokito memiliki jiwa tempur yang luar biasa karena telah menenangkan kepanikannya sendiri dalam waktu yang singkat. Setelah Tokito berhasil kembali tenang, dengan cepat tiba-tiba dia pun langsung mendekati Kokushibo dan menyerangnya menggunakan teknik pernafasan kabut jurus kedua, kabut berlapis, yang mana Tokito menyerang dengan sekali serangan dengan beberapa tebasan sekaligus. Namun tetapi Kokushibo pun berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat mudahnya dan dengan tiba-tiba langsung berada di belakang Tokito sambil mengatakan kalau jurus itu jurus yang bagus dan menganggap kalau teknik pernafasan kabutnya lumayan.
Lalu, setelah serangan pertama dari Tokito kepada Kokushibo gagal, Tokito pun langsung berbalik badan dan kembali menyerangnya dengan menggunakan teknik pernafasan kabut jurus kelima, gumpalan awan berkabut. Namun sayangnya, lagi-lagi Kokushibo pun dengan sangat mudahnya berhasil menghindari serangan tersebut dengan berpindah ke belakang Tokito lagi. Dan setelah menghindari serangan tersebut, sambil melihat Tokito yang kembali bersiap-siap untuk menyerangnya, Kokushibo pun kemudian memuji Tokito dengan mengatakan kalau walaupun umurnya 14 tahun, tetapi teknik berpedangnya sudah hebat, dan bahkan menganggap kalau Tokito sudah bisa menyerang dan menekan ketakutannya dengan keberaniannya hanya dalam waktu singkat. Yang mana padahal sebelumnya Kokushibo merasa Tokito sangat ketakutan. Dan masih sambil berhadap-hadapan, di sini karena telah melihat potensi kehebatan Tokito, Kokushibo pun dengan bangganya mengatakan menganggap kalau Tokito memang benar-benar keturunannya. Walaupun garis keturunannya itu melemah, tetapi Kokushibo tetap mewajarkan hal itu. Lalu masih di saat yang sama, Kokushibo pun mengatakan lagi kepada Tokito, walaupun namanya telah hilang, akan tetapi sel-selnya tetap berkembang biak. Akan tetapi, saat Tokito mendengar hal itu, dengan dinginnya dia pun menolak pernyataan tersebut dan mengatakan walaupun dirinya adalah keturunannya, tetapi jika ratusan tahun telah berlalu, maka berarti dirinya pun menganggap kalau sekarang sudah tidak ada lagi satu tetes pun darah Kokushibo atau Sugukuni yang tersisa di dalam tubuhnya. Dan masih di saat yang sama, sambil mengatakan hal tersebut, Tokito pun langsung memunculkan tanda pemburu iblisnya yang berbentuk gelombang kabut berwarna biru gelap di dahi kiri dan pipi kiri serta pipi kanan wajahnya. Dan di sisi lain, Kokushibo yang melihatnya pun menyadari hal tersebut. Lalu setelah Tokito memunculkan tandanya, dia pun dengan tenang dan fokusnya langsung mengeluarkan teknik pernafasan kabut jurus ke-7, kabut tipis. Tetapi saat Kokushibo melihat teknik tersebut, pada saat itu dia merasa kalau dirinya belum pernah melihat jurus tersebut karena Kokushibo belum pernah melihat pengguna napas kabut sebelumnya menggunakan jurus yang digunakan Tokito sekarang. Lalu saat Kokushibo sedang melihat teknik tersebut, tiba-tiba dengan cepat bilah Tokito pun langsung berada di samping lehernya dengan mencoba menebasnya. Namun sayangnya, lagi-lagi Kokushibo pun berhasil menghindari tebasannya, sehingga hal itu membuat Tokito hanya menebas bayangannya. Akan tetapi, tak hanya sampai di situ saja. Walaupun gagal menebas lehernya, Tokito pun kembali berlari untuk menyerang kembali. Kemudian di sisi lain, Kokushibo yang berhasil menghindari serangan tersebut menganggap kalau jurus Tokito itu memiliki kecepatan yang unik. Dan bahkan Kokushibo merasa kalau dirinya sulit membaca pergerakannya dan menganggap kalau jurus tersebut adalah jurus untuk mengacaukan musuh. Lalu, masih sambil melihat Tokito yang mencoba berlari untuk menyerangnya sambil mengecoh musuhnya atau mengecoh Kokushibo, di sini Kokushibo menganggap kalau tekniknya cukup hebat, elegan, dan cantik, dan berasumsi kalau jurusnya ini adalah jurus yang Tokito ciptakan sendiri. Kemudian, setelah Kokushibo memuji jurus yang dikeluarkan Tokito kepadanya, sambil bersiap-siap mengeluarkan pedangnya, dia pun mengatakan kalau dirinya juga harus mengeluarkan pedang untuk menunjukkan sopan santunnya. Dan sayangnya, saat Tokito akan menyerangnya, dengan cepat Kokushibo pun langsung mengeluarkan pedang dan menebas tangan Tokito saat mencoba menyerangnya dengan menggunakan teknik pernafasan rembulan jurus pertama, bulan hitam kuil di malam hari. Sehingga hal tersebut pun membuat Tokito terkejut sambil menahan rasa sakitnya. Dan tangan kiri Tokito yang tertebas pun langsung mengalami pendarahan. Dan sambil melihat Kokushibo yang kembali menyarungkan pedangnya setelah menebas tangannya itu, di sini Tokito pun terkejut saat mengetahui kalau Kokushibo menggunakan teknik pernafasan rembulan. Dan sambil merobek lengan baju kirinya untuk melilit lengannya yang terpotong, di sini Tokito pun menarik kain untuk mengencangkan lilitannya menggunakan giginya agar tidak mengalami pendarahan. Dan sambil melakukan hal itu, Tokito pun mengetahui kalau Kokushibo si iblis bulan atas ke-1, walaupun dia sudah berubah menjadi iblis, tetapi dia masih bisa menggunakan jurus pernafasannya. Dan bahkan Tokito pun menganggap kalau kecepatan Kokushibo itu juga sangat tidak normal.
Lalu, setelah berhasil menahan lilitan dengan menggigit kain lilitannya itu untuk mengurangi pendarahan, di sini Tokito pun kembali bersiap-siap mengangkat pedangnya lagi. Dan kemudian dia pun langsung berlari ke arah Kokushibo sambil dengan lukanya itu untuk mencoba menyerangnya kembali. Dan di saat yang sama, saat Tokito akan menyerang Kokushibo, di sini Kokushibo dalam hatinya mengatakan dengan menganggap hebat Tokito. Karena walaupun sudah kehilangan tangannya, akan tetapi dia tidak ragu-ragu untuk menghentikan pendarahannya secara langsung. Dan kemudian berharap dengan menantang Tokito untuk menyerangnya menggunakan jurusnya yang lain. Lalu saat Tokito menyerang Kokushibo dengan menggunakan teknik pernafasan kabut jurus keempat tebasan adeksi, dan saat pedangnya hampir mengenai leher Kokushibo, tiba-tiba Kokushibo pun dengan sangat cepat langsung mengambil pedangnya dan langsung menusukkan pedangnya itu ke pundak kanan Tokito dan menancapkannya di tiang sehingga membuat Tokito merasa kesakitan. Lalu setelah menusuk Tokito di tiang dengan pedangnya sendiri, Kokushibo pun mengatakan kepada Tokito atau kepada keturunannya untuk membiarkannya merubahnya menjadi iblis agar Tokito bisa berguna bagi orang itu, yang mana orang itu tersebut adalah Muzan. Dan berikut adalah pembahasan chapter 165 Kimetsu no Yaiba, yaitu terungkapnya nenek moyang Tokito Muichiro dan pertarungan antara Hashira Kabut melawan iblis pendekar pedang pernafasan rembulan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.